Selamat siang Pak Angga. Selamat siang Pak Arifin. Ini dari mana ini? Banyak tidak mengajar ini. Saya tadi dari bengkel Pak. Jadi pagi ada jam praktek kan, tetapi sudah selesai. Ini tinggal menunggu jam istirahat dulu. Oh, oke. Mohon maaf Pak Angga, bila berkenan saya minta waktunya sebentar Siap. untuk sekedar kita Oke. sewu, kita ngobrol-ngobrol ringan. Karena tentunya saya ada masalah, mungkin bisa dibantu. Ya, siap. Silakan. Saya kebetulan ada jam kosong kan sekarang, tinggal nunggu istirahat. Monggo silakan Pak Arifin. Pripun ada yang bisa dibantu? Iya Pak Angga, nyun sewu ini. Saya itu ada masalah. Jadi terkait pembelajaran praktek CNC. Jadi saya itu mengalami masalah karena Pak Angga tahu sendiri untuk jurusan mesin CNC kita kan terbatas Pak. Kita hanya 2 unit, kemudian siswanya kan 26 untuk kelas 11, kemudian untuk kelas 12 itu kan ada yang 28, ada yang 30 begitu Pak Angga. Jadi saya itu mengalami masalah ketika pembelajaran mesinnya hanya 2, kemudian anak-anak itu menunggu eksekusi dari temannya kan lama, jadi mungkin anak-anak itu jenuh. Jadi ya menunggu mungkin ada yang ngobrol, ada yang mainan HP itu, padahal HP-nya itu sudah sering saya bukan saya sita, tapi tak suruh mengumpulkan, tapi anak-anak katanya jenuh gitu karena menunggu temannya gilirannya kan lama karena mesinnya cuma 2 gitu loh Pak Angga. Jadi kira-kira ada gimana menurut Pak Angga, kira-kira ada mohon solusi lah gitu dari permasalahan yang saya alami gitu Pak Angga. Siap. Jadi kan kalau saya menggarisbawahi bahwa permasalahan anak-anak Pak Arifin itu media prakteknya sedikit, tapi jumlah siswanya, subjeknya itu kan banyak, sehingga timbul sebuah permasalahan, yaitu sebuah kejenuhan untuk menunggu saatnya itu dia untuk praktek gitu ya. Iya. Nah, dalam percakapan ini saya siap nanti membantu Pak Arifin. Lalu perlu saya tanyakan, kira-kira Pak Arifin apa yang ingin dicapai dalam tahap percakapan ini, Pak? Tentunya saya mau ingin nanti siswa-siswa itu tidak mengalami kejenuhan Pak. Jadi kita tentunya tahu kalau kita harus mengadakan mesin CNC juga itu kan mahal sekali, mahal sekali. Satu unitnya bisa 300-400 juta. Ya gitu. Dengan kapasitas alat praktek yang terbatas, yang seadanya, tapi bagaimana sih ya anak-anak itu bisa tidak jenuh, bisa mengikuti istilahnya pembelajarannya itu bisa asik gitu loh Pak. Nah, tanpa harus jenuh menunggu gitu. Walaupun tentunya tetap harus menunggu karena unit mesinnya kan terbatas, tapi dengan menunggu itu bagaimana anak-anak itu bisa ada kegiatan yang lain. Tidak sekedar ngobrol, tidak sekedar menunggu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kurang bermanfaat gitu. Ketika perasaan anak-anak itu, kalau Pak Arifin anak-anak itu jenuh, lalu Pak Arifin sendiri yang dirasakan apa ketika melihat anak-anak ada yang praktek, ada yang menunggu, jenuh, apa yang dirasakan Pak Arifin pada saat itu mungkin? Tentunya dilema Pak. Gitu ya. Saya kasihan dengan anak-anak yang menunggu giliran untuk eksekusi itu, dia merasakan jenuh. Tapi saya juga tidak bisa berbuat banyak karena apa? Media prakteknya karena memang hanya 2 Pak. Ya itu sedikit. Jadi kemarin kita sudah siasati, kita gunakan program yang manual. Kalau manual itu anak-anak membuat program di buku, kemudian dimasukkan ke mesin CNC itu cara manual Pak. Jadi butuh waktu untuk memasukkan. Kemudian setelah itu saya sudah gunakan
komputer untuk mendesain dengan Mastercam. Itu lebih anak-anak kan untuk mengerjakan atau eksekusinya itu tidak lama. Jadi cukup mengirim file yang ada di komputer itu, kemudian dikirim ke mesin CNC, kemudian bisa dijalankan. Tapi ya itu Pak, saya juga karena komputer itu ada, tapi kan ya nggak banyak itu Pak. Nah, tidak banyak, tapi itu sudah kami siasati bagaimana untuk program manual itu saya buat sesederhana mungkin, sedikit mungkin, kemudian berlanjut ke tahap untuk desain yang menggunakan software. Jadi nanti eksekusinya juga bisa menghemat waktu, untuk antriannya juga tidak terlalu lama, begitu Pak. Berarti yang sudah dilakukan Pak Arifin adalah mencoba berbagai cara, termasuk tadi ada komputer dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan atau proses dari Pak Arifin untuk mencari solusi gitu ya. Tetapi masih terkendala. Hambatan apa kira-kira Pak yang kira-kira yang dihadapi pada saat itu sehingga walaupun sudah mencari alternatif yaitu sebuah komputer dan lain sebagainya, tetapi masih timbul permasalahan yang sama, Pak? Oke. Jadi memang saya merasakan seperti itu, Pak Angga. Jadi kita sudah coba cari solusi dengan menggunakan komputer. Kemudian saya juga ini dalam waktu dekat ini karena biar semuanya efektif, anak-anak bisa belajar dengan baik, tidak harus menunggu terlalu lama, itu mungkin saya bisa memanfaatkan anak-anak itu bekerja secara kelompok Pak Angga. Jadi kalau kelompok itu nanti satu untuk proses eksekusinya juga menjadi lebih sedikit karena jadi kelompok ya. Di kelompok itu jadi lebih sedikit, jadi mungkin waktu tunggunya juga tidak terlalu lama. Kemudian dengan kelompok itu kan kita menerapkan tutor teman sebaya Pak. Jadi bila mana anak itu ada satu anak yang ada kesulitan, nanti bisa membantu kolaborasi dengan temannya agar nanti kesulitan itu bisa diatasi, kan seperti itu. Saling menutupi intinya kan gitu. Makanya satu, saling menutupi ya kekurangan, kelemahan dari masing-masing siswa. Yang kedua adalah menghemat waktu eksekusi. Jadi proses tunggunya itu kira-kira lebih pendek atau nanti anak tidak jenuh gitu, Pak Angga. Berarti kalau tadi kan malah solusi dari Pak Arifin sendiri malah bagus sekali itu. Jadi sambil menunggu proses eksekusi anak itu untuk praktek, tetapi di kelompok yang lain mereka sedang berdiskusi tentang materi yang terkait kan gitu. Malah itu jadi solusi yang baik, Pak. Jadi itu malah bisa menjadikan penghematan, tetapi juga di sisi lain malah efektif dalam proses pembelajaran. Daripada anak tadi kan jenuh karena main HP, terus mungkin sendiri saja, tetapi dengan adanya mungkin diskusi yang tadi direncanakan Pak Arifin, justru malah anak itu lebih aktif lagi. Mungkin tadi disampaikan, ada anak yang tidak bisa atau belum bisa minta ajari atau minta masukan dari teman yang sudah bisa. Itu malah bagus sekali Pak, bagus sekali itu. Kalau masukan diskusi seperti itu kan gampang Pak. Kira-kira kapan mau dilaksanakan Pak? Itu kan bagus sudah. Oh ya. Jadi menurut Anda ini bisa efektif ya, bisa memberikan solusi dari masalah saya ya. Ya kalau begitu mungkin dalam waktu dekat Pak, karena tentunya kalau membuat kelompok itu kan tidak perlu perencanaan yang berbelit-belit, tidak perlu perencanaan yang rumit. Mungkin kita coba dalam pertemuan minggu-minggu yang akan datang, mungkin minggu-minggu depan mungkin kita bisa, saya coba terapkan kelompok itu, barangkali menurut Pak Angga efektif, mudah-mudahan juga nanti bisa membawa hasil yang positif juga. Jadi efektivitas anak-anak, jadi yang jenuh menunggu itu mungkin bisa dikurangi lah. Ada
diskusi dengan temannya, tidak hanya sekedar ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada gunanya, Tidak ada tapi gunanya. kalau ngobrol diskusi dengan temannya mengenai proyek yang mereka akan kerjakan, tentunya mudah-mudahan ada hal-hal yang positif itu yang bisa saya terapkan itu, Pak. Iya, karena memang kalau pada saat diskusi atau tutor sebaya itu kadang seperti ini, Pak. Ada anak yang malu ketika mau menanyakan kepada guru, tetapi kalau dia bertanya dengan teman kan justru malah karena sebaya mungkin tanya temannya bisa dapat jawaban itu malah bagus. Jadi mungkin solusinya seperti itu Pak Arifin, saya tunggu hasilnya. Ya, kita coba dulu, saya terapkan, mudah-mudahan ya seperti harapan saya memecahkan masalah yang saya Iya, hadapi tadi gitu. Ya mudah-mudahan segera saya laksanakan dan hasilnya juga lebih efektif, lebih baik intinya seperti itu. Nah, ya. itu. Apa yang dirasakan Pak Arifin? Ini setelah kita ngobrol ya, bahkan yang menemukan solusi sendiri malah Pak Arifin loh. Saya hanya membantu saja. Apa yang dirasakan Pak? Ketika ternyata solusinya malah hal yang simpel, tetapi kita tidak terpikir kan? Bagaimana Pak? Tentunya terima kasih Pak Angga tadi. Ya, Walaupun saya tadi mengatakan ingin membuat kelompok, tapi saya sebetulnya di awal masih ragu, tapi dikuatkan dengan Pak Angga oleh Pak Angga tadi, ya saya tambah mantap. Mudah-mudahan ya, ya bisa kita laksanakan dan memperoleh hasil yang sesuai yang saya harapkan seperti itu. Jadi terima kasih kembali Pak Angga. Mudah-mudahan bermanfaat dari obrolan yang ringan ini. Pangapunten ini terus menyita waktu Pak Angga. Enggak apa-apa Pak. Seharusnya bisa untuk istirahat, tapi malah tak ganggu untuk ya sekedar ngobrol mengenai masalah saya Pak Angga. Enggak apa-apa Pak. Siap. Saya terbuka dengan siapapun mau minta solusi atau lain sebagainya terkait dengan pembelajaran silakan. Selama memang saya masih kondisi istirahat, kalau sedang ngajar mungkin kan kita tidak fokus Pak ya. Saya tunggu pokoknya. Saya tunggu aplikasinya, hasilnya bagaimana. Nanti saya tunggu kesempatan selanjutnya Pak Arifin. Siap. Doakan mudah-mudahan apa yang akan saya kerjakan itu bisa kita realisasikan dan hasilnya juga manfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Angga sudah berkenan untuk sharing, untuk ngobrol. Ternyata dari obrolan kita ada solusi yang yang saya dapatkan dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih. Banyak saya mohon maaf. Kegiatan berikutnya saya juga harus kembali ke kelas. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.